kelas 5 SD Negeri 3 Baramarjo. Terima kasih. Izin wawancara ya Bu. Yang pertama, bagaimana menurut Ibu kondisi hasil belajar siswa di sekolah ini, khususnya di Desa Baramarjo? Kondisi hasil belajar siswa di sekolah ini, khususnya kelas 5 yang saya ajar ya Pak. Kalau di kelas lain kan saya kurang tahu. Kebetulan ini baru selesai STS Mbak. Jadi saya bisa melihat hasil belajar anak selama pertengahan semester 1 ini. Ya ada yang sesuai harapan, ada yang masih di bawah rata-rata, tergantung kemampuan siswanya masing-masing. Menurut Ibu, apakah ada perbedaan hasil di bahasa Inggris? Di bahasa Inggris lagi nggak apa-apa. Bahasa Inggris dulu lagi nggak apa-apa. Iya, aku keren di matematika, jelasin gue nih masalah. Apa ya kan keren di matematika? Ini kalau tunggu soalnya. Bentar ya Mbak. Apakah menurut Ibu ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang mendapat dukungan dari orang tua atau siswa yang tidak mendapat dukungan dari orang tua? Menurut saya sangat berpengaruh ya dukungan orang tua kepada hasil belajar siswa. Contohnya di kelas saya itu sebagai bentuk dukungan orang tua, contohnya begini Mbak. Misalnya orang tua itu nggak bisa mendampingi anaknya belajar. Jadi mereka mengupayakan supaya anaknya ini tetap belajar di rumah, kemudian hasil belajarnya supaya bisa baik itu dileskan. Nah seperti itu bentuk dukungan orang tua. Berarti ada yang les juga Bu? Ada yang les privat di rumah dengan guru lain. Dan itu membuktikan bahwa yang ikut les privat dengan yang tidak ikut les itu ada perbedaan hasil belajar gitu. Yang ikut les hasilnya lebih baik, yang tidak ikut les hasilnya masih kurang. Kalau menurut saya. Menurut Ibu, peran apa saja dari orang tua yang paling berpengaruh terhadap hasil belajar siswa? Peran orang tua yang pertama memang seharusnya idealnya itu mereka tidak cuma menyuruh untuk belajar, tapi juga harus mendampingi Mbak. Seringkali kan kita punya grup WA kelas, di situ isinya ada wali murid dan sebagian siswa kalau dia punya HP sendiri. Seringkali saya memberikan PR itu khususnya di kelas saya itu banyak siswa yang tidak mengerjakan, alasannya lupa. Nah, kemudian kan saya sampaikan di grup kelas, tolong Bunda dicek, ditanya setiap pulang sekolah anaknya ada PR apa enggak, tadi belajar apa di sekolahan. Saya sudah seperti itu berkali-kali. Tapi masih saja ada sebagian anak yang itu saja, anaknya ya itu saja, nggak mengerjakan PR. Nah itu mungkin ya di rumah orang tuanya kurang perhatian, terus nggak ada waktu karena bekerja, mungkin waktunya pergi kerja, terus anaknya nggak dileskan itu tadi, jadi kan dia di rumah itu kayak nggak punya tanggung jawab belajar. Sekarang kan apalagi ada pengaruh gadget itu tadi Mbak, itu sangat berpengaruh. Sebentar ya Mbak. Apakah keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah, misalnya rapat wali murid, komunikasi dengan guru? Ya menurut saya sangat. Komunikasi dengan guru itu memang penting Mbak. Misal ada anak yang nggak cuma yang bermasalah saja, yang kesulitan belajar tuh harusnya dikomunikasikan dengan orang tua kalau menurut saya. Karena kan kalau di sekolah anak itu cuma dari jam 7 maksimal sampai jam 12, berarti sekitar 5 jam. Nah, yang 19 jam itu dia kan di rumah dengan orang tuanya. Jadi menurut saya peran orang tua itu memang penting bagi khususnya hasil belajar siswa, dan biasanya saya itu melakukan komunikasi lewat HP. Kalau enggak ya bertemu langsung. Kemudian kalau rapat wali murid itu di sini memang belum seperti parenting itu belum berjalan terlalu rutin Mbak. Cuma ketika pengambilan rapot saja. Tapi untuk tahun ini rencananya saya nanti di hari Sabtu itu juga melakukan parenting, karena kan setelah STS ini sudah keluar nilai murninya anak-anak. Nah itu saya mau sampaikan ke orang tua
saya komunikasikan kalau di sekolahan anaknya bagaimana, kemudian supaya peran orang tua itu bisa lebih optimal kalau di rumah. Kemudian faktor apa saja yang sering menjadi kendala bagi orang tua sehingga kurang bisa mendukung hasil belajar anaknya? Ya. Faktor yang pertama itu biasanya di pendidikan, Mbak. Kebetulan di kelas saya ini itu masih ada orang tuanya yang dulu itu nggak lulus SD. Nah, apalagi ini kan sudah kelas 5. Di kurikulum sekarang materinya itu berbeda dengan kurikulum yang dulu-dulu. Sekarang materi anak kelas 5 itu sudah seperti anak SMP. Nah, jadi kalau yang orang tuanya kok pendidikannya kurang mumpuni, itu biasanya memang mereka tidak bisa mendampingi untuk mengajari anak, itu tidak bisa. Terus yang kedua faktor ekonomi juga. Kalau misalnya orang tuanya nggak mampu kan seharusnya bisa dileskan di luar. Tapi karena ekonomi itu tadi, jadi nggak bisa. Les itu kan ada bayar setiap bulannya gitu. Jadi belajar di rumah juga itu kan Bu nggak mungkin gitu loh Bu. Iya, betul. Kemudian bagaimana peran sekolah dalam membantu atau menjembatani orang tua agar dapat lebih maksimal mendukung hasil belajar siswa? Kalau peran sekolah sih itu tadi, Mbak, biasanya per semester atau di awal tahun memang kita mendatangkan orang tua, kemudian diberi sosialisasi secara klasikal oleh ibu kepala sekolah. Setelah itu ke kelas masing-masing dan berkomunikasi dengan wali kelasnya. Tapi kalau itu Bu, rapat wali murid itu orang tuanya rata datang semua atau hanya perwakilan gitu? Semua diundang. Kalau semua bisa datang pasti datang semua. Bagaimana latar belakang pekerjaan orang tua siswa di kelas 5 tadi khususnya? Iya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, latar belakang siswa saya itu menengah ke bawah, rata-rata menengah ke bawah. Yang orang tuanya PNS itu cuma 1 siswa. Rata-rata pekerjaannya itu ada yang kuli, kemudian ada yang jadi TKW, kemudian ada yang di pabrik seperti itu. Kemudian banyak juga yang mengalami, kalau istilahnya mungkin broken home ngoten ya, Mbak. Jadi orang tuanya itu bisa, kemudian dia bersama baik. Jadi orang tua itu tidak bisa mengawasi anak secara langsung. Kemudian banyak juga yang ibunya malah justru pergi dari rumah, maksudnya merantau, ibunya yang merantau, bapaknya yang di rumah. Jadi bapak sama ibu kan beda penanganan terhadap anak. Terus itu tadi juga ada yang ekonominya masih di bawah rata-rata. Jadi untuk mendukung proses belajar anaknya itu masih kurang. Terkadang seperti buku itu juga orang tuanya kesulitan untuk membelikan. Terus solusinya bagaimana Bu? Solusinya biasanya saya itu mewajibkan anak-anak kan setiap hari pasti bawa uang jajan. Mewajibkan menyisihkan uang jajannya 1 hari 1.000. Nah itu nanti kalau sudah terkumpul kembalinya ke anak sendiri untuk membayar kebutuhannya dia, mungkin buku pegangan atau untuk membayar sosial atau yang lain. Jadi dia nggak minta lagi ke orang tuanya. Namanya kayak menabung gitu ya? Betul, saya wajibkan seperti itu. Nah, apakah ada perbedaan hasil siswa yang orang tuanya itu sebagai petani, buruh, pedagang, atau pekerjaan yang lain? Ada sih, pengaruhnya ada. Cuma sebenarnya itu kembali ke niat anaknya. Kalau misalnya dia orang tuanya buruh, tapi dia punya semangat belajar yang tinggi, saya rasa seharusnya itu hasil belajarnya juga baik. Tapi kalau misalnya dia kok anaknya seorang pegawai atau anaknya dokter atau apa, tapi dia terbiasa bergantung, kemudian di rumah tidak mau usaha, ya sama saja kalau menurut saya ya. Tapi sebenarnya berpengaruh tingkat ekonomi orang tua, ke hasil belajar siswa, ke dukungan orang tua terhadap belajar anak itu memang saya rasa berpengaruh sama.
Apakah Ibu melihat hubungan antara tingkat kesibukan pekerjaan orang tua dengan capaian akademik anak di sekolah? Iya, betul. Kalau yang orang tuanya sibuk, nggak sempet, kemudian nggak ada inisiatif untuk meleskan anaknya, memang anak itu jadinya Mbak, di rumah main HP terus. Terus dia itu nggak punya tanggung jawab belajar, itu nggak ada karena nggak ada yang ngecek. Kemudian apalagi kalau yang dia itu dititipkan sama Mbak ini, nah itu lebih susah lagi kalau anaknya kok nggak punya tanggung jawab, nggak punya motivasi sendiri dari dirinya sendiri, itu susah lagi betul. Soalnya Mbah kan di era sekarang itu sudah nggak bisa mengikuti. Iya. Mbah itu kayak bodo amat gitu loh Bu. Ya kadang seperti itu, terus kadang memang dia itu nggak bisa mengikuti. Misalkan saya gunakan alat komunikasi seperti WhatsApp pun Mbah kan masih kesulitan kalau Mbah. Nah, apakah menurut Ibu faktor dukungan transportasi dari orang tua mencerminkan perhatian mereka terhadap pendidikan anak? Bisa iya, bisa enggak, Mbak. Kembali lagi ke anak sih, Mbak. Kalau misalnya kok dia punya niat, punya motivasi, meskipun tidak ada fasilitas, saya rasa seharusnya dia tetap harus rajin ke sekolah, harus rajin belajar. Tapi bisa iya juga, tergantung anaknya. Kalau misalnya tempat tinggalnya jauh, kok dia nggak difasilitasi sepeda, ataupun sekarang yang marak kan kuda listrik, dia mungkin kalau kondisi hujan, nah itu kan agak menyulitkan. Mungkin seperti itu. Sebenarnya itu dipengaruhi banyak dari niat siswanya sendiri, tapi didukung dengan dukungan dari orang tua, termasuk ada tadi transportasi, kemudian pembiayaan, dileskan atau apa itu tadi. Rata-rata siswa kelas 5 itu sekolahnya gimana Bu? Banyak yang diantar atau naik sepeda atau jalan? Ada yang diantar, ada yang naik sepeda, ada yang jalan kaki, campuran. Soalnya rumahnya itu ada yang dekat, ada yang jauh. Kalau di sini rata-rata mungkin yang jauh diantar atau pakai yang sepeda? jauh pakai sepeda dan diantar. Menurut Ibu, adakah keterkaitan antara kondisi ekonomi keluarga dengan fasilitas belajar siswa di rumah? Kalau menurut saya, iya. Contohnya, menurut saya itu kan beragam ya. Ada yang kondisi ekonominya tadi, ada yang mampu, ada yang kebanyakan itu di bawah rata-rata. Kalau yang mampu, kemudian orang tuanya perhatian terhadap pendidikan anaknya, itu ya difasilitasi seperti dileskan, kemudian dibelikan buku pegangan, kemudian mungkin difasilitasi laptop juga di rumah untuk dia lihat tutorial-tutorial. Tapi kalau yang tidak mampu, ya memang sudah seadanya saja yang di rumah. Terkadang buku saja mereka kesulitan untuk membeli, apalagi dileskan nggak mungkin. Terus lagi kebetulan orang tuanya sibuk, nggak bisa dampingi belajar, jadi anak memang seperti kurang terperhatikan. Kadang kan beda-beda gitu ya Bu. Mungkin dari keluarga berada tapi nggak difasilitasi karena mungkin sibuknya orang tua Bisa juga ya. banyak. Terus mungkin yang biasa aja tapi dapat dukungan dari orang tua. Betul, dapat dukungan, kemudian anaknya juga niat, nah itu juga berpengaruh. Dan gitu ya.